Selamat pagi, semangat sehat selalu teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita harus memutuskan investasi. Nah, ketika kita memutuskan investasi di sana kita bisa mempertimbangkan dengan beberapa metode keputusan investasi yang ada. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah di sini mengganti. Investasi tersebut akan kita ganti. Artinya apa? Bahwa kita akan melakukan penggantian terhadap aset yang ada. Makanya dikatakan di sana adalah adanya investasi penggantian. Apa itu investasi penggantian? Yaitu mengganti aktiva tetap lama yang masih memiliki umur ekonomis dengan aktiva yang lebih menguntungkan. Jadi aktiva lama itu ada, tapi diganti dengan yang lebih menguntungkan. Nah, di sini dalam menghitung nilai penggantian aktiva itu layak atau tidak, maka yang harus dilakukan itu adalah yang pertama, menghitung investasi bersih, kemudian menghitung tambahan cash flow-nya. Artinya apa? Misalnya perusahaan di sini memiliki mesin. Mesinnya itu masih layak dipakai, tapi perusahaan melihat bahwa sebentar lagi mesin tersebut harus diganti. Misalnya masa pakai mesin tersebut 10 tahun. Ternyata ini sudah dapat 8 tahun, berarti kurang 2 tahun lagi. Nah, ketika kurang 2 tahun kebetulan ada penawaran mesin yang ada di sini harganya pas lumayan bisa dijangkau oleh perusahaan. Tetapi di sana perusahaan juga berpikir, tapi kok mesin yang lama masih bisa digunakan ya, enaknya gimana ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai investasi penggantian. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika kita akan melakukan seperti itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama kali adalah tingkat depresiasi. Tingkat depresiasi daripada mesin lama dan mesin baru itu bisa kita pertimbangkan di sini. Caranya bagaimana menghitung depreciation itu atau penyusutan. Penyusutan mesin bisa kita hitung dengan melihat atau mengurangi harga beli mesin tersebut, dikurangi nilai residu atau nilai sisa, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis itu adalah umur pakai mesin tersebut. Jadi misalnya mesin cetak harganya 250 juta. Kemudian ketika sudah 8 tahun digunakan, diperkirakan masih mempunyai nilai 30 juta. Berarti 250 dikurangi 30 juta, 220 juta. Kemudian umur ekonomisnya berapa? 10, berarti 220 juta dibagi 10, 22 juta. Berarti setiap tahun mesin tersebut mengalami penyusutan sebesar 22 juta. Nah, di sini ketika kita melihat, tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa kita juga harus melihat di sana adanya investasi bersih dan tambahan cash flow. Nah, kalau tadi menghitung depresiasi, sekarang kita akan melihat cara menghitung investasi bersih. Misalnya di sini ada perhitungan penjualan aktiva tetap lama. Harga beli aktiva lama itu berapa? Kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutan yang sudah kita hitung tadi. Harga beli dikurangi nilai penyusutan dibagi umur ekonomis. Kemudian di sana ada nilai buku, kemudian harga jual aktiva tetap lama, kemudian laba atau rugi penjualan aktiva tetap lama dikurangi pajak sehingga menjadi laba bersih penjualan aktiva tetap lama. Nah, sehingga di situ akhirnya kita bisa menghitung perhitungan penerimaan bersih dan investasi bersihnya, yaitu nilai buku aktiva tetap lama dikurangi laba atau rugi penjualan aktiva lama. Itu yang dikatakan sebagai penerimaan bersih, dikurangi harga beli aktiva tetap baru, itulah yang dikatakan sebagai investasi bersih. Nah, inilah cara kita menghitung investasi bersih.
Sementara kan tadi ketika kita akan melakukan investasi penggantian tidak hanya harus tahu investasi bersihnya, tapi juga harus tahu cash flow-nya, tambahannya berapa kan gitu. Nah, di sini cara menghitung tambahan cash flow itu adalah penghematan tunainya itu kira-kira berapa ya kalau kita beli mesin itu sekarang. Kemudian tambahan penyusutan, misalnya mesin baru itu penyusutannya berapa, mesin lama berapa dijumlah dikurangi dengan penghematan tunai. Setelah itu ada tambahan dari earning before income and tax. Kemudian dikurangi dengan pajak, itulah yang dikatakan sebagai tambahan earning after tax. Kemudian ada tambahan penyusutan dikurangkan, sehingga di sana akan kita jumpai adanya present value tambahan cash flow tahun pertama, kemudian dikurangi present value nilai residu tahun keempat, itu kita jumlahkan menjadi total present value of cash flow, kemudian dikurangi investasi, itulah yang dikatakan sebagai net present value. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa melihat jika nanti di sana nilainya positif layak, jika nilainya negatif tidak layak. Itu adalah ketika kita akan mengganti mesin. Cara perhitungannya seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal bisa dijadikan untuk latihan. Silahkan teman-teman berlatih dengan kasus yang ada di contoh soal yang sudah cantumkan di slide ini. Selamat mencoba. Nah, karena tadi ya kita sudah latihan, berikutnya kita akan setelah tadi kita berbagi tentang bagaimana kita melakukan investasi penggantian, sekarang kita akan membahas tentang capital rationing. Capital rationing adalah pemilihan usulan investasi dengan terbatasnya modal yang tersedia. Pemilihan investasi melihat tingkat profit yang didapatkan dan hubungan antar investasi. Jadi di sana capital rationing itu adalah pemilihan usulan investasi dengan terbatasnya modal yang tersedia. Maksudnya bagaimana? Ada modal kurang lebih 500 juta. Sementara di sana ada pilihan beberapa investasi, beli mesin A sama-sama mesin cetak, kalau mesin A harganya 500, kalau mesin yang B harganya 450, kalau mesin C harganya 495, mana ya yang kita pilih? Nah, itu yang dikatakan sebagai capital rationing. Jadi kita milih tingkat investasi tapi yang tepat bagi perusahaan, bukan karena dananya kurang, tetapi di sana dengan dana yang ada kita bisa milih investasi yang layak dan tepat bagi perusahaan. Nah, di sini ketika kita melakukan pemilihan investasi, contohnya di sini ada 6 tawaran yang dihadapi oleh perusahaan. Sementara dana yang tersedia di sini adalah 500 juta. Investasi kalau dipilih mesin A 160 juta, di mana di sana PI-nya 1,12, rankingnya 4. Kemudian usulan B investasinya 100 juta. Sementara profitability indexnya 1,01. Usulan C 140 juta, profitability indexnya 1,22. Sementara usulan D investasinya 120 juta, profitability indexnya 1,24. Usulan E investasinya 80 juta, profitability indexnya 1,34. Sementara usulan F 170 juta, profitability indexnya 0,98. Nah, kita melihat dari profitability indeks atau kemungkinan perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan usulan investasi tersebut. Nah, setelah dihitung PI-nya di depan tadi sudah kita bahas, ternyata yang menduduki peringkat 1 itu adalah di usulan E 101,34. Kemudian yang kedua usulan D dengan profitability index 1,24. Kemudian usulan C profitability indexnya 1,22. Kemudian usulan A 1,12, kemudian usulan B 1,01 dan F 0,98. Nah, itu skala prioritasnya urutannya. Sehingga perusahaan nanti ketika melakukan investasi
akan lebih tepat berinvestasi di mana. Harus ganti mesin yang mana ya, padahal ini mesin masih layak digunakan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang milihnya gimana? Milihnya langkah yang pertama adalah mencari kombinasi investasi yang nilainya tidak boleh lebih dari 500 juta rupiah. Contohnya yang mana? A, B, D, E. Totalnya di sana itu bisa 460 juta rupiah. Kemudian mencari nilai NPV dari tiap-tiap investasi yang dipilih. Menjumlahkan semua NPV yang telah dicari, kemudian membandingkan dengan kombinasi lainnya dan memilih yang paling menguntungkan. Nah, ini 4 langkah memilih investasi ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Caranya itu. Nah, sekarang ketika kita berinvestasi dengan kondisi yang ada saat ini, kita menyadari bahwa pandemi corona belum berakhir, dan bahkan di 1 bulan ini pandemi corona justru semakin melonjak luar biasa tingginya. Nah, saat-saat itulah yang harus kita ketahui akan muncul kondisi di mana terjadi inflasi. Apa itu inflasi? Nah, disinilah yang akan kita lihat bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap keputusan investasi. Berpengaruh enggak ya ketika suatu saat sedang inflasi sementara kita harus investasi, baiknya gimana, dilanjutkan atau tidak, kan gitu. Nah, yang harus kita ketahui adalah inflasi itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan inflasi di sini adalah suatu keadaan yang berkecenderungan naiknya harga barang dan jasa. Artinya harga barang dan jasa itu luar biasa naiknya. Mengapa naik? Karena ketersediaan barang dan jasa itu lebih sedikit daripada permintaan yang ditawarkan. Nah, sehingga akhirnya permintaan tinggi, harga barang akan naik. Contohnya sekarang kita kaitkan dengan kasus pandemi. Harga barang yang tinggi saat ini apa? Rumah sakit, terutama di sana berkaitan dengan alat pernafasan, obat dan seterusnya. Harga-harga barang luar biasa, sementara permintaannya tinggi, produknya di sana terbatas. Nah, dengan adanya inflasi seperti itu akan mempengaruhi margin laba perusahaan yang berimbas kepada aliran kas masuk perusahaan. Nah, di sini tinggal perusahaan itu berposisi di mana? Apakah dia sebagai penyedia produk barang ataupun jasa tersebut, atau justru kita pengguna produk barang tersebut. Nah, disinilah yang akan menjadikan dilema bahwa ketika inflasi itu akan mempengaruhi pemilihan investasi. Nah, untuk saat ini mungkin memang yang paling tepat itu adalah investasi perusahaan-perusahaan, terutama ketika mereka bergerak di bidang jasa kesehatan. Mereka bisa berinvestasi membeli alat-alat kesehatan yang saat ini sedang sangat dibutuhkan, sehingga ketika membeli pun di sana dengan harga mungkin masih bisa dijangkau, tapi luar biasa ketika menjual. Kenapa? Karena permintaan sangat tinggi, sementara ketersediaan barang maupun jasa di masyarakat itu terbatas, sehingga kita jadi tahu bahwa ternyata inflasi itu sangat mempengaruhi dalam pemilihan investasi. Demikian materi Bu Heni dalam 1 semester ini. Bisa kita lanjutkan diskusi via Google Classroom, ataupun nanti ketika kita memang harus Zoom kembali, silahkan diusulkan. Silahkan kita berdiskusi, silahkan kita mengevaluasi di mana materi di sana yang harus dipertajam. Bu Heni tunggu diskusinya, Bu Heni tunggu evaluasinya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf untuk salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat selalu.